Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berbuat baik kepada kita, dan tentunya kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ingin langkah-langkah kita yang kita lakukan ternyata memperjarak, menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ternyata kita lebih suka melakukan kemaksiatan, yang mana kemaksiatan itu justru menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ingin hal itu terjadi, maka kita ingin mengadakan pendekatan diri kita kepada Allah lewat amal soleh. Sebab tidak ada sesuatu yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yang paling disukai oleh Allah kecuali dengan melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita. Wa ma taqarraba ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tiadalah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain dengan apa yang aku wajibkan. Tentu hadis ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa ternyata kalau orang mau mendekatkan dirinya kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan kecuali dia melakukan amal soleh, amal yang tentunya dia lakukan karena taat kepada Allah, karena apa yang dia lakukan itu adalah perintah-perintah Allah. Dan tentunya yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan diri kita kepadanya kecuali dengan sesuatu yang wajib. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau ada seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah bukan dengan sesuatu yang wajib, tapi dengan sesuatu yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia bukan wajib. Yang tidak boleh tidak seorang hamba harus melakukannya, bukan. Dia tahu bahwa
perbuatan itu tidak berdampak dosa manakala kita tidak melakukannya. Maka justru kalau orang melakukannya, dia akan mendapatkan pahala dan tidak dianggap berdosa jikalau melakukannya. Di sini sebagai ujian tantangan bagi kita. Karena ini kan tidak mengakibatkan kita berdosa. Ya, ini kan perintahnya tidak wajib. Tapi justru kita ingin melakukannya, ingin menjaganya. Maka disinilah, jikalau ternyata apa yang kita lakukan itu meskipun sunnah dan kita berharap dengan itu ya sebagai pendekatan diri kita kepada Allah, kemudian itu ternyata mengundang cinta Allah, maka tentunya anggota badan dari orang tersebut ya terarahkan ya artinya anggota badannya diarahkan pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kata Nabi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbaha fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Jadi jikalau ada seorang hamba mendekatkan dirinya dengan sesuatu yang sunnah sehingga mengundang cinta Allah, maka kata Allah, aku menjadi ya matanya yang dengannya dia melihat, menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar, menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Artinya anggota badannya ya itu terarah pada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang dekat dengan Allah berarti dia dekat dengan perintah Allah dan jauh dari larangan Allah. Inilah ya, jikalau ada orang yang mengaku diri sangat dekat dengan Allah, tapi ternyata dia enggan ogah untuk melakukan sesuatu yang wajib ya, atau bahkan yang sunnah dia abaikan. Setelah dia mengabaikan yang wajib, maka sangat dusta apa yang menjadi pengakuannya itu, yaitu jamaah rahmat Allah, dia bukanlah dekat dengan Allah, dia justru dekat dengan syaitan la'natullah alaih. Demikian yang bisa disampaikan, ada kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.